alasannya di-ban tuh karena takut menyesatkan manusia Iya, gitu. menyesatkan pola pikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kita. Sekarang kita mau bahas Anunnaki yang lagi booming di internet. Nah, kebetulan nih sekarang ada Kang Gugun, teman kita yang bakal bantu ngejelasin tentang Anunnaki. Gimana Kang Gugun, sehat? Alhamdulillah. Oke. Kang Gugun, Oke, Anunnaki. ya, Anunnaki itu berawalnya dari mana sih awalnya? Anunnaki ini agak tajam nih pembahasan nih. Iya, Anunnaki ya. Jadi Anunnaki itu sebenarnya tercipta dari perkawinan antara dua dewa, guys. Yang sosok prianya itu digambarkan sebagai namanya itu Dewa Anu. Penggambarnya itu dia dewa langit yang sosoknya sangat kuat, melebihi kemampuan dari rata-rata dewa lainnya. Nah, yang si istrinya ini bernama Dewa Aki. Dia ini adalah penggambaran sebagai dewa bumi. Nah, perkawinan mereka ini menghasilkan satu anak yang dinamakan makhluk Anunnaki ini sendiri. Nah, Anunnaki pertama ini namanya Enlil. Dia digambarkan sebagai dewa dengan kemampuan ya sebagai di udara lah, pokoknya kayak angin, kayak badai gitulah. Awal mulanya Anunnaki. Mungkin ini kita tahu Anunnaki berarti ada hubungannya sama planet bumi ya. Anunnaki ini pertamanya itu dia dasarnya awalnya tercipta dari planet Nibiru. Kenapa Anunnaki terbang ke bumi? Karena mereka itu kan tinggalnya di planet Nibiru. Planet yang memiliki radiasi kosmik itu sangat kuat. Sehingga mereka itu kekurangan dari segi mengembangkan sumber daya alam untuk kebutuhan pangan mereka. Mereka membutuhkan suatu material yang sangat langka di planetnya, yang banyak di planet kita, di planet bumi ini, yang namanya material emas. Karena yang mereka ketahui itu material emas adalah material yang dapat menangkal radiasi kosmik yang sangat luas itu. Tapi Anunnaki ini meninggalkan jejak kah? Atau misalkan ada bekas-bekas peninggalan di bumi ini, bekas Anunnaki? Banyak. Peninggalan Anunnaki banyak banget di bumi. Contohnya ilmu pengetahuan. Berdasarkan teori ini ya. Jadi ilmu pengetahuan itu dari Anunnaki. Dari Anunnaki. Peninggalan Anunnaki. Ya, sampai dikembangkan pokoknya sampai sekarang. Dari Anunnaki ilmu pengetahuan, terus cara menulis. Cara menulis juga Cara sama. menulis yang kita lihat itu kalau misalkan dulu-dulu itu kan dia kayak tablet batu gitu. Kayak tablet batu terus yang ada kayak peninggalan purba itu kan? Ada gambar-gambarnya yang kepalanya tuh anjing, kepalanya guguk ya. Ke bawahnya tuh manusia. Itu dasarnya dari Anunnaki ilmunya. Anunnaki itu tuh. Belum selesai. Masih banyak lagi. Seperti ilmu matematika dan ilmu arsitektur. Ya, itu Anunnaki yang bawa. Itu awal mulanya Anunnaki, peninggalnya di bumi itu. Ya. Ilmu pengetahuan pokoknya. Terus apa sih si Anunnaki ini yang bikin kita bikin penasaran di dunia internet ini yang lagi booming gitu kan? Hubungan sama manusia itu apa gitu? Hubungannya sama manusia. Oke. Sebelum ke manusia ya, sebenarnya Anunnaki itu mereka terbang secara koloni ke bukan ke Indonesia, ke planet bumi itu, menginjakkan pertama kali kakinya di kota Mesopotamia dan mendirikan kota yang dinamakan Erbil. Nah, mereka itu nggak sendirian, nggak cuma koloni Anunnaki. Mereka membawa koloni yang dinamakan koloni Igigi sebagai pekerja mereka untuk mencari emas itu. Anunnaki ini membawa anak buah lah ya, yang dinamakan Igigi. Nah, si Igigi ini ternyata mereka juga ini adalah sosok yang kuat dan pintar juga. Sehingga ketika mereka menginjakkan di bumi juga, mereka merasa, oh ini planet bagus nih. Mending kita gulingin ini Anunnaki nih. Kita bantai juga Anunnaki nih, biar ini planet kita kuasain. Itu si Igigi. Jadi ngebalik nyerang Anunnaki. Mereka memberontak ke Anunnaki nih. Ceritanya mereka memberontak ke Anunnaki hingga terjadilah perang di bumi pertama, yaitu adalah Anunnaki melawan Igigi. Yang mengakibatkan si Igigi ini sendiri musnah. Sampai nih ke manusia nih, nyambung nih. Si Anunnaki ini kebingungan karena nggak ada nih karyawannya nih, nggak ada pekerja nih. Nggak ada bawaan anak buah. Nggak ada anak buahnya nih. Mereka menciptakanlah yang dinamakan makhluk manusia. Tapi nggak kayak kita, manusia zaman dulu nih. Kita tarik ya. Mereka menciptakan antara genetik dari genetik mereka, genetik Anunnaki yang digabungkan dengan genetik Ra. Itu kalau misalkan dibahas lagi bakalan nyambung ke teori Darwin yang ada di rantai yang hilang itu. Tapi kalau misalkan bahas, kita next aja deh. Kalau kalian bahas di video selanjutnya bakal kita bahas ya. Penasaran nggak? Manusia pertama
yang dibuat Anunnaki namanya siapa. Ini connect banget sama kepercayaan banyak orang nih. Oh, gitu. Namanya itu adalah Adamu. Oh, Kalian boleh cocokologi sama pemikiran manapun, karena ini hanya teori konspirasi, jadi pemikirannya bebas lah. Saya cuma hanya baca-baca aja di internet, cuman yang bikin benar-benar saya penasaran tuh, pernah Anunnaki ini dibikin film, sampai di-ban di seluruh negara atau dunia lah. Itu di-ban, Megun. Kenapa? Gitu. Alasannya tuh kenapa gitu. Kalau mungkin, bukan mungkin sih, ini pasti sih. Oh, pasti. Ini pasti, bukan mungkin. Oh, gitu. Kenapa? Ya karena kita tarik dari cerita ini ya Anunnaki ini ketika kita memahami teori Anunnaki, otomatis kita akan menjadi pemikirnya itu terpelesitkan. Bisa dibilang sesat lah. Oh. Sebagaimana bahwa kita ini manusia ciptaan Tuhan, yang kita percayain, menjadi manusia kepercayaan Anunnaki. Oh. Itu bahaya itu. Jadi alasannya di-ban tuh karena takut menyesatkan manusia. Iya, menyesatkan pola pikir kepercayaan manusia. Ngeri banget ya. Kalau misalkan itu sampai nggak di-ban, wah, pemikiran kita mungkin banyak yang liar ya. beda. Liar banget ya. Oke guys, sekarang udah nemu lah alasannya kenapa film ini di-ban di seluruh dunia, karena takut menyesatkan kita. Pemikiran kita takut meleset, dan saya banyak terima kasih nih sama Mang Igun udah menjelaskan. Ini sangat bermanfaat bagi saya, mungkin juga buat kalian yang nonton di rumah. Stay terus di channel kami, mungkin selanjutnya bakal bahas yang lebih itulah kayak misalkan teori Darwin. Kalau misalkan akangnya nih mau nanya-nanya lagi sama saya, next konten boleh. Oke guys, terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa di like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa bunyikan lonceng.